Kita mulai Sapa Indonesia Malam dengan informasi Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyentil partai yang mengklaim Presiden pertama RI Soekarno sebagai milik mereka. Walau tak menyebut parpol yang dimaksud, menurut Prabowo, Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia. Bantahan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional Kamis malam. Prabowo bahkan merasa Bung Karno mendukungnya dalam Pilpres 2024 sebab apa yang diperjuangkannya sejalan dengan visi sang proklamator. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Sementara itu, di tengah upaya menggalang koalisi pasca Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik. Prabowo minta jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Di acara yang sama, Prabowo juga bercerita dirinya didukung 3 presiden, yakni Jokowi, SBY, dan Gus Dur. Prabowo juga menduga Presiden kedua RI Soeharto mendukung dirinya. Itu saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya udahlah, nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai pernyataan Prabowo yang minta pihak yang tak mau kerjasama jangan mengganggu perlu diklarifikasi sendiri oleh Prabowo. Deddy menyayangkan pernyataan Prabowo jika pesan jangan mengganggu ditujukan untuk pihak yang ingin beroposisi atau berada di luar pemerintahan. Atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai sindiran Prabowo untuk pihak yang tak mau kerjasama jangan ganggu sudah jelas. Menurut Zulhas, Prabowo mengutamakan kepentingan nasional ketimbang urusan pribadi.
Udah terang benerang kok pernyataannya, kok nggak perlu dijelaskan lagi kan, ya. Dan Pak Prabowo itu pejuang sejati. Jadi Pak Prabowo sangat terbuka dan seorang demokrat. Jadi mengutamakan kepentingan merah putih, mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan Indonesia dari perasaan tidak enak, daripada dihina, dicaci. Kata Pak Prabowo itu apalah artinya sakit hati, apalah artinya dicaci dibanding untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar. Prabowo menyindir partai politik yang mengklaim paling memiliki Bung Karno dan menyinggung parpol bila tak mau bergabung diminta Prabowo untuk tidak mengganggu. Siapa parpol yang dimaksud oleh Prabowo dan apakah artinya ini peringatan kepada pihak manapun yang bermaksud menjadi oposisi? Kita akan dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, apakah sudah terungkap siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Prabowo itu? Ya Friska, kalau kita cermati pidato sambutan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Rakornas Partai Amanat Nasional hari pertama kemarin, ini memang bisa kita simpulkan begitu ya, sementara pernyataan itu lebih mengarah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena dalam pernyataan Prabowo Subianto ini juga ada menyinggung beberapa hal. Yang pertama adalah soal Prabowo Subianto didukung oleh sejumlah atau beberapa nama Presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian juga Presiden ke-7 Joko Widodo, tanpa menyebut nama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, di mana kita tahu bahwa Megawati Soekarno Putri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian juga Prabowo menyinggung soal adanya partai politik yang merasa bahwa Presiden pertama Soekarno ini hanya milik satu partai saja. Nah, kita tahu bahwa memang PDI Perjuangan ini identik sekali dengan Bung Karno begitu ya, bahkan seringkali mengidentifikasikan bahwa PDI merupakan DNA-nya Soekarno. Nah, pernyataan Prabowo itu mengarah ke PDI Perjuangan karena kita tahu juga salah satu kadernya yakni Ganjar Pranowo yang juga berkontestasi pada Pilpres 2024 sebagai capres nomor urut 3 ini sudah mendeklarasikan bahwa dirinya akan konsisten berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun memang pernyataan Ganjar Pranowo ini tidak mewakili sikap partai karena memang PDI Perjuangan ini baru akan membahas apakah posisi atau sikap partainya akan berada di dalam atau di luar pemerintahan nanti pada saat Rakernas kelima yang akan digelar pada akhir bulan Mei mendatang. Nah, bisa kita maknai, Friska, bahwa pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa partai politik yang tidak mau diajak kerjasama supaya tidak mengganggu pemerintahan Prabowo ke depan, ya artinya kita bisa maknai bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta supaya nantinya partai oposisi yang memilih untuk berada di luar pemerintahan tidak terlalu reaktif atau melancarkan kritik terhadap kinerja maupun juga kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan selama periode 2024 dan juga sampai 2029. Nah, kita tahu bahwa sampai dengan saat ini ada 2 partai politik yang memang belum menyatakan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan, yakni PKS dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, tentu saja nanti kita akan cermati bagaimana langkah-langkah politik yang diambil oleh kedua partai politik yang sebelumnya memang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Nah, karena pernyataan Prabowo Subianto ini disampaikan dalam Rakornas Partai Amanat Nasional, maka Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga merespons pernyataan Prabowo dengan mengklaim bahwa apa yang disampaikan Prabowo ini bukan sikap anti kritik, tetapi Zulhas meyakini bahwa nantinya Prabowo Subianto akan lebih bersikap terbuka, akan meniru sikap Presiden Joko Widodo yang akan lebih merangkul atau mengayomi rival-rival politiknya untuk bergabung dalam pemerintahan. Nah, terlepas dari itu, Friska, tentu saja sebagai negara atau pemerintahan demokrasi,
peran atau partai oposisi ini diperlukan begitu ya sebagai checks and balances begitu untuk kontrol dan juga pengawasan kinerja pemerintahan melalui kritik-kritik yang nantinya akan disampaikan. Sekali lagi kita akan cermati nanti kemana langkah dari PDI Perjuangan dan juga PKS, apakah akan bergabung di dalam pemerintahan atau konsisten berada di luar pemerintahan, karena kalau mengacu pada pernyataan Prabowo Subianto ini artinya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sudah melakukan upaya atau komunikasi terhadap partai di luar koalisi untuk mengajak bergabung ke dalam pemerintahan. Sekali lagi kita akan lihat nanti seperti apa, terutama PDI Perjuangan apakah nanti akan menyatakan sikap berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Friska. Dinamika pasca ini terutama saat transisi memasuki pemerintahan baru menarik dicermati. Terima kasih Dian Sritonga, laporan Anda.